teman-teman, selamat datang di video tentang uji cemaran mikroba. Video ini akan membahas apa itu uji cemaran mikroba, mengapa uji cemaran mikroba itu sangat penting, dan membahas hasil praktikum uji cemaran mikroba. Dengan begitu, saya harap video ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi Anda. Tetap ikuti terus video ini sampai selesai ya. Jumlah mikroorganisme di dalam suatu sediaan, baik sediaan obat, obat tradisional, makanan, ataupun kosmetika, itu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah sel atau koloni. Hal ini biasa dilakukan terutama untuk mengetahui tingkat cemaran mikroorganisme dalam produk tertentu atau untuk mengetahui apakah sediaan tersebut bebas dari cemaran atau tidak. Menurut Koichex pada tahun 1969, tersedia banyak metode untuk menganalisa jumlah mikroorganisme dalam suatu sampel. Seperti metode plate count, yaitu ada spread plate, pour plate, dan spiral plate. Lalu ada metode membran filtration, MPN, serta metode menghitung langsung dengan Pentrop-Hausher ataupun cara lainnya. Misalnya, seperti aktivitas metabolik, turbidimetri, dan lain-lain. Sedangkan menurut Emma, pada tahun 2011, karena ukuran bakteri sangat kecil, menghitung jumlah bakteri dalam sampel itu sangat sulit. Sebuah metode yang lebih mudah adalah untuk menyebarkan bakteri di wilayah yang luas dan menghitung jumlah koloni yang tumbuh. Biasanya, sampel bakteri harus diencerkan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menghitung jumlah bakterinya. Oke, sekarang kita kenalan dulu dengan apa itu uji cemaran mikroba. Uji cemaran mikroba adalah uji yang dilakukan untuk mendeteksi adanya cemaran atau kontaminasi mikroorganisme seperti bakteri, hamir, dan hapang pada suatu produk bahan pangan yang diuji. Lalu, kenapa sih uji cemaran mikroba itu harus dilakukan? Dilakukannya uji cemaran mikroba itu bertujuan untuk memastikan apakah bahan pangan atau makanan yang diuji itu aman dikonsumsi serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Untuk mengetahui tingkat cemaran mikroba dan jenis mikroba kontaminan yang mungkin ada. Sebagai bagian dari jaminan mutu dan keamanan hasil produksi, untuk memenuhi persyaratan regulasi dan standar keamanan produk, serta untuk menelusuri sumber kontaminan jika terjadi kasus keracunan pada konsumen akibat produk yang dihasilkan. Nah, pada praktikum, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Perhitungan angka hasil penelitian dilakukan dengan metode ALT atau angka lempeng total dan AKK, angka kamir kapang. Untuk mengetahui jumlah mikroba yang muncul dapat diamati dan dihitung berupa angka dalam koloni atau CFU per mili. Metode ALT merupakan metode uji cemaran mikroba untuk menentukan jumlah total mikroorganisme atau total plate count yang terdapat pada suatu sampel. Sedangkan metode AKK adalah metode secara spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah kapang dan hamir dalam suatu sampel. Nah, berikut adalah rumus untuk perhitungan jumlah mikroba dengan angka lempeng total dan angka kapang kamir. Uji cemaran mikroba dapat juga dilakukan untuk menentukan keberadaan mikroba atau bakteri spesifik yang tidak boleh ada dalam suatu sediaan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan media spesifik dan bakteri uji sebagai pembanding. Berikut adalah hasil dari uji mikroba spesifik. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, perhitungan hasil uji cemaran mikroba pada sampel dengan angka lempeng total dan angka kapang kamir dengan mengetahui jumlah mikroba yang muncul pada cawan Petri sehingga dapat diamati dan dihitung jumlah koloninya. Jumlah koloni pada lempeng agar dapat dihitung jika jumlah koloninya berada pada range 30-300 koloni untuk bakteri dan 25-250 koloni untuk kapang atau kamir. Berdasarkan hasil pengamatan pada media NA, dapat dilihat dari hasil pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4 memiliki jumlah koloni yang sedikit dan tidak berada pada range 30-300 koloni. Sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan karena tumbuhnya bakteri tidak berada pada range 30-300 koloni.
Berdasarkan hasil pengamatan pada media PDA, dapat dilihat dari hasil pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4 memiliki jumlah koloni berada pada range 25-250 koloni untuk kapang atau kamir. Pengenceran 10 pangkat min 2 mendapatkan hasil angka kapang sebesar 1,1 kali 10 pangkat 5 koloni forming unit per mili. Pengenceran 10 pangkat min 3 mendapatkan hasil angka kapang sebesar 6,6 kali 10 pangkat 4 colony forming unit per mili. Pengenceran 10 pangkat min 4 mendapatkan hasil angka kapang sebesar 4,8 kali 10 pangkat 4 colony forming unit per mili. Berdasarkan batas ambang cemaran mikroba menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang cemaran mikroba dalam kosmetika adalah sebagai berikut. Sehingga sampel yang diuji tidak masuk ke dalam rentang normal batasan cemaran mikroba. Pada uji mikroba spesifik atau uji fertilitas, hasil positif pada media MCA akan tumbuh Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa akan positif pada media CETA, dan Candida albicans akan positif pada media PDA. Berdasarkan hasil pengamatan, pada media MCA terdapat 17 koloni, namun bukan koloni berwarna merah, dan pada media CETA terdapat 17 koloni. Berdasarkan hasil dari praktikum didapatkan hasil untuk pengenceran pada media NA terjadi pencemaran paling besar sebanyak 24 koloni bakteri, yang mana dalam jumlah tersebut tidak dapat dilakukan perhitungan karena jumlah koloni tidak dalam rentang 30-300 koloni. Sedangkan pada media PDA terjadi pencemaran paling besar sebanyak 258 koloni kapang per kamir dengan hasil angka kapang per kamir pada pengenceran 10 pangkat min 2 mendapatkan hasil angka kapang sebesar 1,1 kali 10 pangkat 5. Pengenceran 10 pangkat min 3 mendapatkan hasil angka kapang sebesar 6,6 kali 10 pangkat 10 pangkat 4 colony forming unit per mili. Pada pengenceran 10 pangkat min 4 mendapatkan hasil angka kapang sebesar 4,8 kali 10 pangkat 4 colony forming unit per mili, sehingga sampel yang diuji tidak masuk ke dalam rentang normal batasan cemaran mikroba. Hasil dari uji mikroba spesifik ini dapat disimpulkan bahwa sampel tercemar bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terdapatnya mikroba dalam suatu produk dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, sehingga harus dipastikan suatu produk aman dan baik untuk kesehatan. Untuk mengetahui kandungan cemarannya harus dilakukan pengujian, seperti uji cemaran mikroba dengan metode ALT dan AKK, serta uji mikroba spesifik untuk mengetahui mikroba yang menyebabkan pencemarannya. Adanya mikroorganisme dalam jumlah melebihi batas normal dalam suatu produk dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Berikut beberapa penyakit yang dapat timbul akibat bakteri tersebut, seperti infeksi saluran pencernaan, infeksi mata, infeksi kulit, dan lain-lain. Baik, semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan dan memberi manfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa, dadah!